Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesehatan itu atau menjaga kebugaran itu merupakan salah satu kewajiban yang jarang disebut-sebut. Ketika berbicara tentang kewajiban, orang hanya berpikir tentang wajibnya sholat. Terkadang kita lebih sering memikirkan wajibnya menunaikan zakat. Banyak orang berpikir tentang memikirkan bagaimana menjalankan wajibnya puasa Ramadan. Orang hanya memikirkan bagaimana bisa melaksanakan kewajiban ibadah haji dan sebagainya. Dan banyak lagi kewajiban-kewajiban yang dilihat secara mata agama. Namun di balik itu, saudara-saudara, perlu kita cermati, perlu kita ingat. Namun tidak hanya sekedar mengingat dan mencermati, melainkan dilakukan. Tidak hanya sekedar berbicara, tidak hanya sekedar berpendapat, melainkan juga lakukan aksi. Lakukan apa yang dipikirkan itu, yaitu tentang wajibnya menjaga kesehatan. Wajibnya menjaga kesehatan itu kadang-kadang orang ini adalah hanya sekedar anjuran biasa saja. Namun kalau kita pikirkan lebih dalam, ternyata agama itu membuat kesehatan itu adalah bagian terpenting dalam beragama. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, saudara-saudara, anak-anak muda yang badannya tidak sehat, yang jarang berolahraga, bagaimana orang itu akan bisa melaksanakan ibadah haji yang katanya diwajibkan oleh agama bagi orang yang mampu. Kalau tidak dijaga kesehatan, mustahil orang akan bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh, yang tidak hanya menguras harta, waktu, namun akan menguras tenaga. Makanya haji itu adalah amalan fisik. Bagi orang-orang yang selalu menjaga fisik dan mentalnya sebelum berangkat haji, insya Allah dia akan bisa melakukan ibadah haji itu dengan lancar, dengan mudah. Kenapa? Karena dia melakukan latihan-latihan ataupun olahraga, mengeluarkan keringat, apakah itu pagi, siang, ataupun sore. Karena dengan berolahraga akan membantu racun-racun yang ada di dalam tubuh yang diserap melalui makanan ataupun minuman yang kita konsumsi, apakah itu pagi, siang, dan malam. Itu sebahagian menurut pakar kesehatan ataupun ahli medis akan berproduksi sebagai racun di dalam tubuh. Sehingga kalau saja racun yang ada di dalam tubuh itu tidak dikeluarkan lewat keringat, maka itu akan berakibat terganggunya kesehatan. Maka oleh karena itu, biasakan melakukan olahraga rutin setiap hari, atau tak bisa setiap hari, sekali dalam 3 hari. Tak bisa dalam sekali 3 hari, lakukan sekali seminggu. Tak bisa dalam sekali seminggu, lakukan setiap bulan, 1 kali dalam 1 bulan. Kalau tidak bisa melakukan 1 kali dalam 1 bulan, bikin 1 kali dalam 2 bulan. Begitulah seterusnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangan pernah menduga bahwa kewajiban itu hanya kewajiban yang kita kenal di dalam ibadah saja. Apakah itu sholat, haji, berzakat, melaksanakan ibadah puasa, berbuat baik, menyantuni anak yatim. Tak mungkin orang bisa melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh agama kalau dia tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga pola istirahatnya, tidak menjaga pola tidurnya. Makanya dari itu, cara hidup sehat sebetulnya sudah jauh-jauh sebelum ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makan boleh kenyang, tapi jangan sampai kekenyangan. Jangan sampai menunggu sangat lapar kita baru makan. Jangan menunggu kelaparan kita baru makan. Jangan menunggu kekenyangan baru berhenti. Itulah pola yang diatur oleh Rasulullah SAW. Padahal Nabi itu tidak pernah kita dengarkan kuliah di kedokteran, juga tidak kuliah di akbid ataupun kebidanan. Tapi kenapa Nabi itu bisa mengetahui, bisa mengenal bagaimana kita bisa menjaga kesehatan? Mulai dari pola tidur, pola makan, pola istirahat, berolahraga. Bahkan Nabi sendiri dalam banyak riwayat sering dia melakukan maraton ataupun lomba lari dengan istri-istrinya. Ingat, kenapa disebut istri-istrinya? Karena istri Nabi SAW lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Karena dia mampu untuk itu. Bagi kita yang tidak mampu, cukup ajak istri ataupun pasangan kita untuk berolahraga. Ingat ya, berolahraga dengan istri, bukan dengan istri-istri. Berolahraga dengan istri kita sendiri, bukan berolahraga dengan istri orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa jaga kesehatan, jaga pola makan, terlebih-lebih pada saat musim durian. Cuaca yang begitu ekstrim, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, tapi pada 2 bulan terakhir hampir cuaca ekstrim ini ada angin puting beliung, angin kencang, gerimis, hujan lebat, tanah longsor. Namun di balik itu ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kesukaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Provinsi Riau ada buah durian. Jangan lupa setelah makan durian itu ada gas buah durian yang diserap lewat makanan durian itu masuk ke dalam badan kita, sehingga kita diperlukan untuk kembali mengeluarkan gas-gas yang boleh jadi ada racun-racunnya lewat durian itu, dikeluarkan lewat berolahraga, sehingga dengan berolahraga itu akan mengeluarkan keringat, sehingga insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita akan lebih sehat. Ketika kita lebih sehat, maka kita akan lebih mudah menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lain, lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, lebih mudah untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama, bersilaturahmi dengan sesama. Demikian saja saudara-saudara yang dimuliakan Allah, semoga kita sehat selalu. Amin.